Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah kewarganegaraan sebagai persyaratan sertifikasi dosen Kemristek dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Ya. Mata kuliah kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah landasan kepribadian. Mata kuliah ini tentu bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Diharapkan, mata kuliah ini mempelajari hakikat pendidikan kewarganegaraan, esensi dan urgensi identitas nasional, hubungan negara dengan Konstitusi Republik Indonesia, hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara, tentang demokrasi di Indonesia, penegakan hukum dan HAM, wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geografis Indonesia, serta integrasi nasional sebagai parameter kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Ya, dengan mengkaji mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Ya. Adapun metode perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk sinkronus dengan delivery, penyampaian materi. Proses perkuliahan dilakukan secara interaktif dan tentu diakhiri dengan proses asesmen atau penelitian. Adapun dalam proses penilaian atau sistem penilaian dengan cara mengkombinasikan nilai 1 ada nilai kehadiran, nilai keaktifan mahasiswa, nilai dalam menyelesaikan tugas atau project, kemudian penuntasan dalam mengikuti UTS dan mengikuti UAS dengan bobot pengskoran berikut: kehadiran 0,5%, aktivitas atau partisipasi 0,5%, project 2%, kuis 1%, UTS 1%, UAS 2% dengan bobot total nilai 10%. Nah, demikian sedikit pengantar dari mata kuliah kewarganegaraan. Selanjutnya kita simak video pembelajaran tentang mata kuliah kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sebelum memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Oke. Hari ini kita berjumpa kembali pada sesi mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang integrasi nasional. Ya, integrasi nasional bangsa Indonesia. Ada yang tahu kalian apa itu integrasi? Ya. Ya, kalau dari sisi etimologis atau bahasa, integrasi artinya persatuan. Ya. Jadi bagaimana persatuan nasional bangsa Indonesia? Ya. Integrasi nasional ini merupakan salah satu bagian dari pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Pada mata kuliah ini ada beberapa hal yang akan kita kaji ya lebih lanjut tentang seperti apa arti integrasi. Ya. Jadi yang pertama kita akan menganalisis pentingnya memahami urgensi nasional bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang majemuk, ya, bangsa yang plural, bangsa yang heterogen, bangsa yang kemudian di sana terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, kelompok, ya. Kemudian
Setelah itu kita akan mempelajari seperti apa bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia. Ya, keanekaragaman dalam konteks yang disebut dengan adanya diferensiasi sosial. Ya, ada perbedaan-perbedaan sosial yang bersifat sederajat. Ya, kalau stratifikasi bertingkat, ada upper class, ada lower class. Nah, di sini kita akan lebih fokuskan tentang bentuk diferensiasi atau perbedaan sosial secara sederajat, menyangkut perbedaan agama, suku, ras ataupun golongan. Ya, berikutnya, nah setelah kita memahami tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia, bagaimana kemudian tantangan keanekaragaman? Ya, apakah perbedaan itu akan melahirkan persatuan atau apakah perbedaan akan menghasilkan konflik? Nah, seperti apa kita lihat tantangannya seperti itu? Nah, dan di berikutnya bagaimana atau cara strategi dalam menciptakan persatuan, dan di akhir perkuliahan nanti ada kasus ya, salah satu bentuk tantangan nasional bangsa Indonesia, dan nanti kita diskusikan ya dalam bentuk diskusi kelompok. Oke, jadi itu sedikit gambaran perkuliahan pada hari ini. Nah, sekarang untuk pemantik pertanyaan berikutnya, ya, ini kalian bisa lihat ya. Pertanyaannya di sini adalah heterogenitas masyarakat. Ya, heterogenitas artinya keanekaragaman. Ya, masyarakat yang beragam. Pertanyaannya adalah kenapa dibutuhkan dialog? Ya, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu. Kenapa dibutuhkan dialog? Kenapa dialog? Dialog itu, ya, silakan. agama itu sangat penting. Oke, dialog. Apalagi dalam toleransi beragama. Oh, bagus sekali, kita beri bos. Ya. Oke. Dialog toleransi dalam konteks keagamaan. Ya, pentingnya berkomunikasi. Ya, salah satu bentuk dari dialog adalah berkomunikasi. Nah, karena salah satu tujuan komunikasi adalah membangun kesepahaman. Ya, kesepahaman ya. Jadi ada semacam pemahaman bersama tentang sebuah perbedaan-perbedaan. Ya, seringkali dan acap kali kita kan dilihatkan sisi perbedaannya, kan gitu ya. Ya, bagaimana kemudian melihat dari sisi persamaan. Oke. Ada yang lain? Kenapa dialog selain dalam bentuk komunikasi? Untuk apa? Kenapa dibutuhkan dialog? Ya, tadi untuk membuat persatuan dan kesatuan. Oke, bagus. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini adalah realitas masyarakat kita, adalah realitas masyarakat yang bersifat majemuk, ya, beraneka ragam. Ya, kalian lihat di sini ada berbagai macam simbol-simbol keagamaan. Ya, di Indonesia ada Konghucu gitu ya. Ada Kristen, Hindu, Buddha, ya, Islam begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari heterogenitas masyarakat. Ya, bentuk ibadahnya semua beragam. Itulah pentingnya memahami persatuan dan kesatuan dalam konteks dialog. Oke. Nah, berikutnya setelah kita memahami tentang heterogenitas masyarakat dengan hadirnya berbagai macam bentuk keanekaragaman agama tadi, maka masalah berikutnya adalah apa kira-kira konsekuensi kemajemukan. Oke. Nah, konsekuensi kemajemukan itu bisa menghasilkan dua hal, gitu ya. Yang pertama bisa damai, dan yang kedua bisa konflik. Ya. Bagaimana konsekuensi kemajemukan bisa menghasilkan damai? Kira-kira titik temunya seperti apa? Toleransi. Nah, Indonesia dikenal memiliki yang namanya kearifan lokal, gitu ya. Luar biasa kalian ya. Oke, jadi kearifan lokal atau local wisdom itu adalah bagian dari toleransi. Nah, kalau kalian bepergian di suatu tempat ya, misalnya saya sendiri pernah melakukan pendampingan KKN ya. Kebetulan juga saya melaksanakan riset atau penelitian tentang toleransi keagamaan yang ada di masyarakat suku Tengger. Ya, pernah kalian ke Bromo? Nah, ya di Bromo mayoritas agamanya Hindu.
Nah, di mana dia? Nah, tepatnya di Desa Wonokitri, pintu masuk ke Bromo itu di Tosari ada namanya Desa Wonokitri. Ya, di sana 95% Hindu, gitu ya. Yang lainnya 5 kakak itu Muslim, gitu ya. Nah, saya berkomunikasi juga dengan kepala adatnya. Kepala adat di sana namanya Pak Dukun, gitu ya. Ya, kepala adatnya Pak Dukun. Kemudian ketemu juga dengan tokoh-tokoh lintas agama. Ya, artinya di sana ada salah satu bentuk tentang kearifan lokal, di mana dengan ikatan kesukuan Tengger tadi itu bisa memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya, semua diikat dalam konteks kearifan budaya. Itu contoh masyarakat yang ada di daerah Pasuruan ya. Nah, demikian juga kalau di Indonesia di bagian wilayah timur ya gitu ya. Di wilayah timur kebanyakan juga non muslim begitu. Dan di sana juga ada yang namanya kearifan lokal yang diikat dengan budaya-budaya lokal. Misalnya di Ambon gitu ya, di Maluku itu salah satu bentuk dari konsekuensi kemajemukan tapi tetap menghasilkan sebuah kedamaian. Nah, ini yang kita harapkan kan gitu ya. Jangan sampai kemudian kemajemukan malah menghasilkan konflik. Ya, seperti apa misalnya? Konsekuensi yang menghasilkan konflik. Ya. Sikap-sikap seperti apa misalnya? Tidak toleransi. Ya, misalkan bahasa sederhananya suudzon gitu ya, berburuk sangka. Kalau dalam bahasa sosiologis itu namanya ada semacam stereotip pemberian cap negatif terhadap kelompok yang berbeda. In group ini kelompok saya, out group itu kelompok kamu. Nah, in good crowd good itu pada akhirnya akan memunculkan namanya sikap etnosentrisme. Kelompok saya lebih unggul daripada kelompok lain. Nah, kalau sudah seperti itu jatuhnya, kamu misalkan kata-kata sesat, kamu seperti ini dan seterusnya. Nah, itu pada akhirnya akan memunculkan kekerasan suci, kekerasan yang mengatasnamakan agama. Makalah muncullah paham yang disebut dengan radikalisme, sebuah paham yang mengedepankan kekerasan atas dasar sebuah perbedaan. Nah, ini yang tidak kita harapkan karena bangsa kita adalah bangsa yang bersifat plural tadi ya. Konsekuensi kemajemukan di situ. Oke. Jadi begini ya realitas masyarakat kita. Masyarakat kita bersifat sangat plural ya, seperti yang kalian lihat. Jadi pluralitas ya sebuah keadaan di mana memang itu tumbuh atas dasar saling pengertian. Ciri masyarakat kita seperti itu. Dan itu notabene-nya sudah menjadi satu kesatuan kolektif sehingga kita diikat atas dasar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Contoh pluralitas ya banyaknya suku bangsa ya dengan berbagai macam ya kalau kita bicara keragaman ya sangat banyak ya. Sangat banyak. Menurut Kunchoro Ningrat ada 7 unsur kebudayaan. Kalau kita pergi ke daerah Eropa gitu ya, mereka negara kesatuan, budayanya sedikit. Tapi bangsa Indonesia negaranya bersifat republik, kemudian pulau-pulaunya terpisah-pisah, namanya arsipelagus kan gitu ya, negara kepulauan. Karena negara kepulauan, maka tentu dari sisi demografis akan menghasilkan suku-suku yang berbeda. Suku berbeda juga akan menghasilkan kesenian, adat istiadat yang juga sangat berbeda. Nah, itulah bangsa kita. Jadi ini merupakan realitas negara yang sangat majemuk. Nah, kalau kalian lihat misalnya ada My Trip, My Adventure. Nah, kira-kira cukup nggak 1 tahun untuk menjelajah seluruh Nusantara? Ya. Hampir setiap hari kita lihat seperti itu, tapi ada saja ya, banyak sekali destinasi yang luar biasa. Wisata budaya kita luar biasa. Dan ini adalah bagian penting dari sebuah pluralitas, keanekaragaman. Oke. Nah, karena itulah semua itu dibutuhkan namanya integrasi. Nah, keanekaragaman tadi dibutuhkan integrasi nasional supaya apa?
tercipta keserasian dan keselarasan. Jadi keserasian itu ada semacam rasa bersama, ya. Kita ini sebagai satu kesatuan, ya, seperti anggota tubuh kita. Kepala sakit, semuanya akan sakit. Ya, bangsa kita sama. Kalau ada bangsa yang lain, kelompok lain tersakiti, kita juga sakit. Karena kita sebagai satu kesatuan. Nah, dalam istilah fungsionalisme struktural, ya masing-masing tubuh kita memberikan fungsi satu sama lain. Dalam sebuah struktur sosial, ketika salah satu substruktur sosial tadi sakit, maka juga akan berakibat dari yang lain. Nilai norma juga akan terganggu. Nah, ibaratnya itulah salah satu bingkai dalam menciptakan integrasi nasional. Nah, sekarang kita lihat tentang bagaimana kemudian permasalahan integrasi itu muncul, kan itu ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita masuk sebuah kasus sekarang ya. Nah, salah satu permasalahan integrasi nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang terjadi pada kasus bom di Surabaya. Ya, ini termasuk juga wilayah di Sidoarjo dalam satu waktu yang bersamaan. Kalian pernah mendengar kasus ini? Ya, cukup viral ya. Nah, ini adalah teror bom yang kemudian terjadi dalam waktu yang sama dan pelakunya adalah satu keluarga. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, mungkin kalian pernah melihat film, nanti mungkin kalian bisa di sesi waktu setelah waktu kalian bisa melihat film namanya Mata Tertutup. Ya, kalian bisa catat ya, namanya film Mata Tertutup. Ya, di film Mata Tertutup tadi itu sebuah refleksi tentang apa? Tentang perjalanan mahasiswa ya. Nah, kalian kan sekarang sebagai mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu punya gejolak berpikir yang luar biasa. Dahaga intelektual kalian ini kan tidak pernah terputus ya. Selalu mencari ilmu-ilmu baru begitu ya. Ya, selalu gelisah kalau tidak belajar gitu ya. Nah, ada salah seorang pencari gitu ya, pencari pengetahuan. Dia ingin mencari sebuah kearifan, tapi ternyata dia berguru bukan terhadap guru yang benar gitu ya. Ya, guru radikalis lah seperti itu. Akhirnya tersesat di jalan yang tidak benar gitu ya. Ya, kalau jihad itu harus di jalan Allah, bukan di jalan tamrin ya, di pos polisi gitu ya, ataupun di tempat-tempat lain. Ya, akhirnya tuh akhirnya terjadilah apa namanya? Ya, paradigma yang salah. Ya, jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan tamrin gitu ya. Ya, jalan-jalan pos polisi itu yang terjadi. Nah, akhirnya seperti tadi ada kemudian sampai pada akhirnya brainwashing ya, tercuci otaknya sehingga mengikuti pemikiran-pemikiran dari ya dalam tanda petik guru yang tidak tepat. Ya, kita berharap ya kita mengakui tentang keanekaragaman, kita paham tentang sebuah keanekaragaman budaya, agama sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah keyakinan, namun tetap pada koridor bagaimana mempersatukan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lihat videonya ya. Ya, kasus seperti itu. Pelaku pengeboman di 3 gereja di Surabaya Minggu 13 Mei 2018 kini sudah teridentifikasi. Sebelumnya diketahui 3 gereja yang menjadi sasaran aksi terorisme ini adalah Gereja Santa Maria Tercela Jalan Nagromaya, Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jalan Arjuna. Oke, jadi ini salah satu contoh ya tentang tantangan begitu ya, tantangan integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, dari video berikut ya kita akan mencoba diskusikan seperti apa fenomena ini menjadi sebuah fenomena secret violence atau kekerasan suci, kekerasan yang mengatasnamakan agama, sehingga pada titik tertentu orang kemudian bisa melakukan itu berdasarkan sebuah keyakinan yang sangat kuat. Nah, bagaimana dalam pendekatan kewarganegaraan? Ada beberapa pendekatan atau strategi, salah satunya adalah strategi pluralisme.
Nah, silahkan kita diskusikan dalam sebuah kelompok dan teman-teman sekalian bisa mengerjakan di lembar kerja mahasiswa ini dan ditulis ya sesuai dengan perspektif kelompoknya masing-masing. Nanti kalian kita diskusi berdasarkan hasil pemikiran dari teman-teman sekalian. Oke, silakan. Oke, kalau sudah ketemu jawabannya, nah silakan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan pendapat kita. Belakangan ini dihadapkan dengan situasi yang memprihatinkan, yaitu munculnya kacauan sosial akibat kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Banyak orang atau kelompok yang merasa paling benar, lalu menyerang kelompok lain hanya karena perbedaan keyakinan atau pandangan. Ironisnya, tindakan semacam ini diberikan label kekerasan suci. Istilah kekerasan suci sendiri sebenarnya sangat kontradiktif. Bagaimana bisa kekerasan yang menyakiti dan merusak disebut suci? Ini terjadi karena pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Padahal semua agama mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati. Sayangnya, paham seperti ini sering menyebar di kalangan orang yang awam, yaitu mereka yang belum memiliki pemahaman agama, sosial, dan kebangsaan. Karena minimnya literasi, mereka jadi lebih mudah percaya pada ajaran provokasi dari orang yang dianggap lebih tahu. Dari sinilah peran kita sebagai anak muda menjadi sangat penting. Kita harus menanamkan strategi pluralisme, yaitu mudah menerima dan terbuka dengan pendapat dari orang lain. Nah, dengan cara inilah, dengan menerapkan nilai-nilai adanya toleransi, gotong royong, dan keterbukaan terhadap perbedaan dan semangat persatuan. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya di lingkungan kampus saja, tetapi juga harus dibawa di lingkungan rumah, masyarakat, dan komunitas kita di lingkungan yang kita sekarang tempati. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau menjawab tentang diskusi yang dikasih ini, Pak. Pertama, radikalisme dan kekerasan atas nama agama merupakan ancaman nyata bagi keutuhan bangsa yang majemuk. Pendekatan pluralisme menjadi sangat penting karena tidak hanya menuntut penerimaan terhadap perbedaan, tetapi juga penghargaan dan perayaan atas keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Menekankan pentingnya dialog, empati, dan keadilan sosial dalam membangun relasi antar kelompok. Solusi utama untuk mencegah terorisme dan konflik agama adalah melalui pluralisme berprinsip. Strategi ini menegaskan bahwa semua agama harus mendapat ruang setara di ranah publik. Negara tidak boleh berpihak pada satu agama maupun menyingkirkan agama dari kehidupan publik, dan kebebasan beragama harus dijamin sebagai fondasi untuk mencegah radikalisme. Sikap yang perlu dikedepankan meliputi mendorong toleransi dan kebebasan beragama secara luas, membangun masyarakat sipil yang inklusif, serta menginterpretasikan Pancasila dengan semangat pluralisme berprinsip. Dengan demikian, integrasi dan persatuan nasional dapat diperkuat dan Indonesia mampu membangun masa depan yang adil, damai, serta bersatu di atas kemajuan masyarakat. Terima kasih. Jadi yang pertama, radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama sangat mudah menyebar, terutama di kalangan yang kurang memiliki pemahaman agama secara kritis. Radikalisme dapat terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu.
Menurut pendapat dari anggota kelompok kami, dalam menghadapi tantangan tersebut perlu menerapkan sikap pluralisme yang artinya menerima dan menghargai perbedaan tanpa memaksa orang lain untuk berpihak pada pendapat kita. Dengan cara ini, kita bisa menjaga persatuan bangsa dan menghindari konflik. Langkah dalam menerapkan sikap pluralisme yaitu dengan cara menolak segala bentuk kekerasan atau ujaran kebencian, membangun diskusi antar agama dan antar budaya, serta menjaga hubungan baik antar warga meskipun beda keyakinan. Pendidikan multikultural juga berfungsi untuk menghindari radikalisme. Pendidikan multikultural membentuk cara berpikir yang terbuka dan kritis terhadap perbedaan, mengajarkan empati dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Dengan begitu, masyarakat atau generasi muda dapat menghindari doktrin-doktrin radikal yang intoleran. Oke, kita beri aplaus untuk semua tim yang ada di belakang. Nah, saya akan sedikit memberikan kesimpulan begitu ya. Ya, jadi kesimpulannya di sini strategi integrasi nasional ya bisa sambil diperhatikan sesuai dengan tempat duduk saja, tidak apa-apa. Ya, bisa diringkas dalam 3 macam gitu ya. Yang pertama ada strategi asimilasi. Yang kedua ada strategi akulturasi, dan yang ketiga ada strategi pluralis. Nah, ketiga-tiganya ini sudah dilaksanakan semuanya di negara kita ya. Pertama, dalam strategi asimilasi, nah kita sebagai masyarakat itu sudah terbiasa beradaptasi dengan berbagai macam sesuatu yang berbeda. Jadi dalam asimilasi ini ada proses penyesuaian diri. Individu yang menyesuaikan masyarakat atau masyarakat yang menyesuaikan individu? Nah, individu yang menyesuaikan masyarakat. Begitu kita berada di masyarakat yang berbeda, maka kita akan belajar keanekaragaman, kan gitu ya? Ya, karena tidak mungkin kita membawa kultur kita di hadapan kultur masyarakat yang berbeda. Berarti strategi itu adalah strategi beradaptasi. Nah, asimilasi dilaksanakan di situ. Nah, yang kedua, ada strategi akulturasi. Nah, dalam strategi ini ada semacam perpaduan budaya, namun tidak menghilangkan identitas yang menjadi budaya lokal tadi. Nah, ini adalah ciri khas yang dimiliki juga oleh bangsa Indonesia, di mana acap kali kita melihat dalam berbagai macam bentuk, baik itu fisik maupun non-fisik, itu adalah berbagai macam bauran. Ya, contoh kalau di Pandaan ada Masjid Cengho ya, Cina ya, dengan Muslim ya, kemudian Masjid Demak gitu ya. Ya, ada semacam perpaduan akulturasi budaya. Dalam konteks budaya pun juga demikian ya. Tradisi-tradisi yang kemudian dibaurkan dengan sebuah ya, sistem kepercayaan, ideologi ya yang berbeda sana. Nah, yang ketiga adalah strategi pluralis, yang seperti yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, strategi itu adalah strategi ibaratnya kita harus punya sikap yang namanya legowo. Nah, dalam bahasa Jawa legowo. Apa itu legowo? Menerima, lapang dada. Ya, kita terima lapang dada, karena kita adalah masyarakat yang beragam dengan cara toleransi tadi. Nah, demikian sedikit materi ya, pada kesempatan kali ini, dan berikutnya nanti ada project individu ya. Oke, project kelompok ini. Nah, project kelompok ini kalian akan mencoba menguraikan tentang diskusi lintas. Kalian mencoba diskusi tokoh lintas agama ya. Jadi kalian berbaur, kemudian melakukan interaksi, wawancara dengan kelompok-kelompok yang berbeda, begitu kemudian semacam diskusi kebangsaan gitu ya. Ya, silakan kalian bisa buat tim untuk melakukan refleksi untuk membuka stock of knowledge kita semakin beragam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan semangat kalian semua. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran dari mata kuliah kewarganegaraan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.